Latar belakang, bunga adalah salah satu organ reproduksi, organum reproductivum, pada tumbuhan. Kemunculannya terjadi sebelum tumbuhan tersebut mati, yang nantinya akan menjadi alat yang menghasilkan individu pada bunga. Inilah terdapat bagian-bagian yang setelah terjadi peristiwa yang disebut persarian dan pembuahan akan menghasilkan bagian tumbuhan yang kita sebut buah, yang di dalamnya terkandung biji, dan biji inilah yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dapatlah dimengerti sekarang bahwa bunga merupakan suatu bagian tumbuhan yang amat penting. Tujuan praktikum 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Dan 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Alat dan bahan. Alatnya yaitu mikroskop cahaya, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Sedangkan bahannya yaitu bunga kertas, bunga sepatu, bunga asoka, bunga alamanda, dan bunga melati. Cara kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkan mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Iris melintang dan tipis kelopak, tangkai, mahkota bunga yang telah dibawa. 5. Letakkan irisan tipis bunga tadi di atas kaca preparat, masing-masing satu tempat. 6. Teteskan sedikit air di semua bagian bunga yang telah diletakkan di kaca preparat. 7. Setelah selesai, tutup dengan menggunakan kaca penutup. Dan 8. Amatilah dengan menggunakan mikroskop. Inilah proses pelaksanaan praktikum yang telah kami lakukan.
Mahkota bunga kertas. Mahkota bunga kertas memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tipis dan kaku, mirip dengan lembaran kertas. Tangkai bunga kertas. Bunga kertas memiliki tangkai yang menyusun anak payung. Kelopak bunga kertas. Kelopak bunga kertas atau bougainvillea berbentuk tabung dan berukuran 2-4 mm. Bunga kertas memiliki kelopak bunga yang tipis dan halus, mirip seperti kertas. Putik bunga sepatu. Kepala putik merupakan bagian struktur bunga sepatu yang memiliki peran sebagai bakal buah dan juga sebagai bakal biji. Kepala putik bunga sepatu yang memiliki bentuk sedikit melingkar dan juga pada bagian putik ujung adalah kepala putik. Mahkota bunga sepatu. Mahkota bunga sepatu memiliki beberapa ciri, yaitu berwarna unik dan beragam, terdiri dari 15-20 daun mahkota, memiliki kelenjar madu yang menarik serangga, berfungsi untuk membantu penyerbukan. Kelopak bunga sepatu. Kelopak bunga sepatu adalah bagian bunga yang berwarna hijau dan berbentuk mirip daun. Kelopak bunga sepatu memiliki fungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan kuncup ketika bunga sedang berkembang. Putik bunga asoka. Bunga asoka disebut bunga sempurna karena memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Putik adalah alat reproduksi betina yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, sedangkan benang sari adalah alat reproduksi jantan yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Kelopak bunga asoka. Bunga asoka memiliki 4 kelopak yang berukuran kecil. Kelopak bunga asoka bisa berwarna merah, merah muda, ungu, putih, dan kuning. Kelopak bunga alamanda. Kelopak bunga alamanda memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berjumlah 5 buah, berbentuk oval hingga oval sempit, saling berlepasan, ujungnya meruncing. Bunga alamanda memiliki ciri-ciri lain, yaitu berbentuk seperti trompet, berwarna kuning cerah, merah, ungu, atau putih. Mahkota bunga berwarna kuning, berlobus 5, dan menyebar. Benang sari menempel pada mahkotanya. Putik bunga mempunyai kepala yang menyerupai mahkota. Tangkai bunga alamanda. Tangkai bunga alamanda memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu termasuk bunga majemuk, artinya dalam satu tangkai bunga alamanda terdapat lebih dari 1 kuntum bunga. Bunga alamanda memiliki benang sari dan putik di bagian cekung mahkota di bagian dalam. Bunga alamanda tumbuh di ketiak daun. Mahkota bunga alamanda. Mahkota bunga alamanda memiliki ciri-ciri, yaitu berjumlah 5 buah, saling berlekatan, ujungnya membulat, berwarna kuning, dan menyebar. Tangkai bunga asoka. Tangkai daun bunga asoka berukuran sekitar 1-2 cm. Tangkai bunga asoka merupakan bagian dari daun yang tidak lengkap, yaitu hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Putik bunga alamanda. Putik bunga alamanda memiliki beberapa bagian, yaitu kepala putik, stigma, tangkai putik, stilus, bakal buah, ovarium. Tangkai bunga melati. Tangkai daun bunga melati berwarna hijau dan berukuran pendek, yaitu sekitar 5 mm. Mahkota bunga melati. Mahkota bunganya berbentuk lembaran mengerut seperti trompet yang berwarna putih dan berbau wangi. Kelopak bunga melati. Bunga melati memiliki 2 buah benang sari dengan filamen pendek. Kelopak dari bunga melati biasanya memiliki jumlah 4-9 buah. Kesimpulan. 1. Bagian-bagian bunga lainnya seperti tangkai induk atau ibu tangkai bunga,
tangkai bunga, dasar bunga, daun, tangkai, bakal biji, bakal buah. 2. Perkembangan bunga pada tumbuhan berbunga umumnya terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pertumbuhan tunas vegetatif, pertumbuhan generatif, muncul tunas bunga, bunga mekar, kelopak bunga jatuh. 3. Rumus bunga adalah notasi ilmiah yang menggambarkan karakteristik bunga, sedangkan diagram bunga adalah gambar proyeksi penampang melintang bunga.